Izinkan pada kesempatan ini kami dari jajaran Ditpol Airut, Korpol Airut Barkam Polri akan menyampaikan atau memberikan informasi terkait dengan upaya penindakan atau pengungkapan tindak pidana perikanan yang baru-baru ini kami lakukan. Kami informasikan bahwa baru saja tim gabungan, sekali lagi tim gabungan kami dari jajaran Ditpol Air, Korpol Air Barkam Polri dengan Polres Bogor beserta tim dari jajaran PSDKP melakukan penggerebekan di wilayah Bogor. Penggerebekan dilakukan di sebuah gudang berukuran sekitar 5 kali 5 meter yang awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sana ada aktivitas ilegal, usaha perikanan tanpa izin. Penggerebekan yang kita lakukan ini pada saat tanggal 14 Mei 2024 yang lalu sekitar jam 5 jam 6 pagi. Dalam penggerebekan tersebut kami berhasil mengamankan 3 orang tersangka. Di samping 3 orang tersangka kami juga mengamankan barang bukti BBL, benih-benih lobster sebanyak 19 box styrofoam. Kemudian setelah kita lakukan pencacahan dengan tim dari KKP, kita berhasil mengamankan sekitar 91.246 ekor benih-benih lobster di TKP. Dan ada beberapa barang bukti lain yang juga kami amankan untuk mendukung proses usaha perikanan ini dalam bentuk kemasan. Kita ketahui bahwa gudang yang kita amankan ini ternyata merupakan packing house. Packing house untuk menampung sementara BBL yang didapatkan dari para nelayan. Kemudian perlu kami jelaskan bahwa untuk 3 orang tersangka yang sudah kami amankan ini, tersangka yang pertama berinisial UD. Perannya itu sebagai kepala gudang dan sebagai koordinator. Kemudian tersangka lainnya yaitu berinisial ERP, kemudian berinisial CH, perannya ini sebagai press packing. Jadi mereka mempacking BBL yang ada dalam bentuk kemasan sehingga bisa bertahan hidup untuk didistribusikan ke daerah yang lain. Kemudian untuk diketahui bahwa asal barang, asal BBL ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang kita lakukan, ini berasal dari Pelabuhan Ratu, ada juga dari beberapa tempat dan ini akan kita dalami. Kemudian untuk diketahui bahwa untuk kemana barang ini memang perlu waktu karena saat ini kita masih mengamankan 3 orang tersangka yang perannya masih sebatas di packing house. Kita akan terus mengembangkan kasus ini untuk mencari pelaku-pelaku lainnya. Artinya kita tidak berpuas diri sampai di sini, kami mohon waktu sehingga kita bisa mengungkap jejaring-jejaring lainnya. Saat ini kita memang sudah ada identitas, sudah ada ciri-ciri tersangka lain, ini masih dalam proses ya. Yang kebetulan kami yakini ini tersangka yang bisa saja akan menghubungkan ke pelaku-pelaku lain. Peran yang belum kita dapatkan ini karena yang bersangkutan mengupah ketiga orang yang sudah kita amankan ini. Kemudian untuk diketahui bahwa dari 91.246 benih lobster ini
kalau kita estimasi harga pasaran, ya, benih lobster ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu yang jenis pasir, harga di pasaran itu 200.000 per ekor. Kemudian ada lobster yang jenis mutiara, harganya 250.000 per ekor. Sehingga kalau kita konversikan jumlah ini dengan harganya, maka kami tim gabungan dari Ditpol Air, Korpol Air Barkampori beserta PSDKP berhasil mengamankan kerugian negara sebesar 19 miliar lebih. Kemudian untuk diketahui bahwa dari proses penegakan hukum yang kami lakukan ini, kami menerapkan, ya, persangkaan pasal kepada 3 tersangka yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita tahan ini dengan Undang-Undang Perikanan nomor 45 tahun 2009, ya, pasal 92 junto pasal 16 dengan ancaman pidana 8 tahun dan denda 1,5 miliar. Sementara ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini berguna buat rekan-rekan media dan kami berharap ini bisa diteruskan kepada seluruh masyarakat luas bahwa kita akan terus bekerja menuntaskan kasus-kasus penyelundupan BBM yang jelas-jelas sangat merugikan bangsa, merugikan nilai tambah dari BBL yang seandainya kalau ini dipelihara jelas nilainya akan jauh lebih ekonomis dibanding kalau kita berdayakan masih dalam kondisi benih. Itu saja dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kabak Penum yang memimpin acara press conference pada hari ini. Baik rekan-rekan, itu tadi kita sama-sama mendengar penjelasan dari Dir Gakum, Kasubdit Gapkum di Polair Polair Bahar Kampori terkait pengungkapan yang sudah dilakukan, yang seperti kita ketahui juga bahwa beberapa hari waktu yang lalu pengungkapan dilakukan di daerah Jambi dan sekarang di daerah Bogor. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sekalian, mohon untuk disampaikan nama dan dari medianya. Kami persilakan. Kita 3 dulu ya, Bapak 1, 2, ada 1 lagi. Mohon untuk mic-nya dikasihkan ke Bapak. Irgi ya. Ya silakan Pak. Selamat pagi teman-teman. Ini terkait dengan BBL ataupun... Maaf, dari mana Pak? Oh iya, saya Emil Sudiono dari El Cinta Radio. Ya, menyikapi tadi mengenai rilis yang baru disampaikan, berapa lama mereka sudah melakukan ini dan negara yang dituju itu sebenarnya negara mana aja, dan mereka pada saat pengumpulan selain di Pangandaran mungkin ataupun tempat-tempat lain berapa lama itu aja, dan mungkin ada beberapa yang lain gitu, misalnya cabang selain di Bogor gitu, itu aja dong. Terima kasih. Cek. Baik, kita jawab dulu ya. Nanti mungkin rekan dari dari DKP bisa menambahkan. Ya silakan Pak. Baik, dari Elsinta tadi Pak ya. Berkaitan dengan berapa lama, kita sudah memeriksa kepada ketiga tersangka yang sudah kita tahan ini, pengakuan mereka baru satu kali menggunakan gudang yang ada di TKP yang kita amankan ini, baru satu kali, itu pengakuannya. Namun mereka sudah cukup profesional, artinya yang press packing ini yang tugasnya mengemas, mereka ini sudah pernah bekerja seperti itu tapi di tempat yang berbeda. Ini terus kita telusuri
satu hal yang perlu kami ingatkan bahwa pengakuan tersangka ini sebetulnya belum cukup buat kami. Ya, kami pasti akan mencari alat bukti lain untuk mendukung pengakuannya. Kemudian kalau masalah asal barang, apakah ada peluang dari tempat lain atau mungkin ada packaging host tempat lain, ya tentunya ada, dan ini bagian dari kami untuk kami kembangkan. Kalau asal 3 orang ini asalnya bukan dari lokasi gudang, mereka bertiga ini asalnya dari Banduangan, Banten asalnya. Kemudian barangnya ini juga berdasarkan pengakuan ya dari Pelabuhan Ratu tadi, ya. Masalah itu diangkut seperti apa, ini yang sedang kami dalami. Kami berharap keterangan-keterangan ini bisa kita gunakan untuk menjerat tersangka-tersangka lainnya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Baik. Untuk diketahui rekan-rekan bahwa tidak berapa lama setelah kita mengungkap kasus ini, ya, benih-benih lobster ini kan punya daya hidup yang tidak terlalu lama, sehingga memang kita tidak bisa bekerja sendiri. Tim dari PSDKP seketika itu juga yang memang sudah bergabung dengan kami untuk memberikan perlakuan khusus terhadap barang-barang ini, ya, supaya tetap hidup, tetap bisa dilestarikan. Nanti ini akan dijelaskan oleh Dirwas Sumber Daya Perikanan. Baik, terima kasih Pak Kabak Penum, Pak Kasubdit Gakum, rekan-rekan semua. Yang pertama bahwasannya memang benih-benih lobster ini sangat sensitif, ya. Dan dia memiliki nilai jual apabila kondisi benih-benih lobster itu memiliki tingkat peluang hidupnya besar. Jadi kalau misalnya sudah mulai menguning dan sebagainya, dia akan jatuh harganya, sehingga memang para pelaku-pelaku penyelundup ini melakukan pergerakan yang cukup cepat dari kegiatan penangkapan sampai dengan kegiatan pengeluaran. Yang kedua memang packing house seperti yang kita temukan di Sentul, itu memang pola daripada penyelundupan seperti itu. Dari nelayan penangkap, biasanya mereka harus bawa dalam kurun waktu 8-12 jam, harus mengganti oksigennya, dan diisi ulang, packaging lagi, dan akan dikirim lagi ke tempat. Dan ini sangat tergantung dari pintu pengeluaran mana yang akan mereka gunakan. Ya, mereka akan menyelundupkan melalui apa? Beberapa data yang pernah kita dapatkan, misalnya hasil tangkapan kemarin dengan Pol Air juga kita di Jambi, ya, lalu juga di Sumatera Selatan, ini kan pola-polanya akan melalui perairan laut mereka. Lalu ada juga melalui bandara-bandara yang dibawa melalui kopermen yang digenjing langsung masuk ke dalam bagasi, dan juga ada juga melalui kargo, ya, kargo dengan menggunakan manipulasi daripada invoice daripada ekspor. Nah, ini mungkin yang sehingga packing house itu memang tersebar. Jadi pertanyaannya, apakah ada kemungkinan packing house itu ada di tempat-tempat lain? Untuk mulai mengidentifikasinya di mana titik-titik daripada kegiatan penangkapan BBL, kita bisa memprediksi radius sekitar 8 jam, 9 jam dia akan menggunakan tempat untuk lakukan repackaging atau lakukan packing house untuk mengganti oksigen. Saya kira itu mungkin sebagai tambahan. Ya, pemirsa, Ditpol R Baharkam Polri berhasil mengungkap adanya usaha penyelundupan kasus benih-benih lobster di area Bogor, Jawa Barat, di mana dalam usaha penyelundupan benih-benih lobster ini ada lebih dari 91.000 benih lobster yang akan diselundupkan. Dengan dalam usaha tersebut, ini potensi kerugian negara akibat usaha penyelundupan tersebut ini mencapai lebih dari 19 miliar. Dan dalam penyelundupan tersebut ini diduga bahwa untuk lobster tersebut ini dibawa atau berasal dari Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, dan diduga akan dikirim ke luar negeri. Dari usaha yang dilakukan atau pengangkapan yang dilakukan oleh pihak Baharkam Polri ini terdapat sejumlah barang bukti yang diamankan, diantaranya adalah
sejumlah 19 kotak styrofoam, lalu juga ada sejumlah benih lobster, lalu juga ada sejumlah oksigen dan juga sejumlah alat-alat lainnya.